أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أنزل القرآن هدى للناس والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب القرآن مفتاح المشاهدة والصديقية والعلوم اللدنية وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba', saudara kami Al-Ustadz Muhammad Ridwan Al-Hafiz SPDI telah membacakan di hadapan kita bersama surah Ali Imran, beberapa ayat termasuk di dalamnya ayat ke-18, yang dimana ayat tersebut, ayat ini sangat mengkhususkan, membuat keistimewaan terhadap orang-orang yang memiliki ilmu, karena Allah menyandarkan setelah kalimat penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam awal ayat, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah, dan Allah telah bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Dia, dan juga malaikat mengiringi penyaksian Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya Allah menyandarkan penyaksiannya setelah Dia bersaksi atas dirinya, kemudian Allah membuat suatu golongan dari hamba-hambanya dari jenis malaikat yang ikut serta menyaksikan penyaksian bahwa tidak Tuhan selain Allah. Ulama-ulama tafsir, ulama-ulama Al-Quran menjelaskan dalam kitab-kitab mereka, ini adalah salah satu rahasia maratibul wujud, di mana Allah telah memberikan penyaksian dalam segi alam malakut, alam yang lebih halus daripada alam mulki yang nyata ini, bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi permasalahan dan pembahasan adalah kalimat setelahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan malaikat mengatakan yang ikut bersaksi dalam musyahadah dan syahadah kepada tiada Tuhan selain Allah adalah golongan orang-orang yang memiliki ilmu, tidak dengan kata orang-orang yang beriman, tidak dengan kata orang-orang yang memiliki amal soleh atau ibadah, tapi Allah membuat suatu penjelasan bahwa yang akan ikut serta dalam penyaksian tiada Tuhan selain Allah pada ayat tersebut adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan orang-orang yang telah didatangkan oleh Allah akan ilmu kepada mereka teguh dalam istiqomah menyembah Allah dalam penyaksian kata syahidah yang di awal, dalam syahadah tiada Tuhan selain Allah dengan kokoh dan teguh. Ini adalah rahasia yang menyatakan bahwa ilmu itu adalah pondasi dari keimanan. Ilmu itu lebih dulu daripada iman. Inilah yang dimaksud dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Awwaluddin ma'rifatullah. Awal kita beragama, awal kita memiliki
atau masuk dalam agama Islam itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan pengenalan Allah Subhanahu wa taala itu haruslah dengan ilmu. Dan orang-orang yang memiliki ilmu ini mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah karena disetarakan dengan penyaksian malaikat kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah datangnya ilmu, maka sudah dipastikan bahwa iman kepada Allah akan melekat dalam hati. Allah menyambungkan dalam firman-Nya, "Innad dina 'indallahil Islam." Bagi orang-orang yang telah Allah datangkan ilmu yang hak dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dia bahwa tiada agama yang hak di sisi Allah selain agama Islam. Dari tertib kalimat ayat ini, Allah sudah memberikan penjelasan tingginya derajat orang-orang yang berilmu, sehingga orang-orang yang berilmulah yang betul teguh dan hak meyakini tiada agama di sisi Allah selain agama Islam. Kemudian, adapun hikmah dari ayat ini, para ulama-ulama kita mengatakan, siapa yang ingin imannya masih teguh sampai akhir hayatnya, siapa yang ingin imannya masih kokoh hidup ketika sakaratul maut, senantiasalah dia membaca ayat ini dalam sisa-sisa umurnya. Jadi khasiat dan khususiyah ayat 18 surah Al-Imran ini adalah akan terpeliharanya iman sampai di yaumil hisab nanti, terutama ketika sakaratul maut ataupun ketika ajal seseorang datang menjemputnya. Alangkah baiknya kalau kita semua dengan ikhlas, dengan mengharap apa yang di sisi Allah, dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW, banyak-banyak menzikirkan dan mengamalkan ayat ini, yaitu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim, innad dina 'indallahil Islam, sampai kata Islam. Para ulama menyebutkan ayat ini sangat baik menjaga iman ketika sakaratul maut. Bahkan ada yang menambahkan kaifiat dengan cara, ya Allah ya Tuhanku, aku titipkanlah imanku dan Islamku kepadamu, tolong berikan kepadaku ketika ada ujian yang berat menerpaku, terutama ketika sakaratul maut. Apabila godaan yang berat dibawa oleh syaitan dan laknatullah selainnya untuk menggoda seorang hamba yang sakaratul maut, Allah akan membalikkan iman yang telah dititipkan kepada Allah kepada hati seorang hamba, sehingga dia bisa ajal dalam keadaan husnul khatimah. Naf'alullaha bil khair wa nas'alullaha bi karamatil Qur'an wa nas'alullaha an taj'alana min ahlil Qur'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa astaghfirullah lana wa liwalidina wa lisairi ahlina wa li ikhwanina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fid din wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.